anak-anak semuanya, salam Fransiskus, Pace Ebene. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan muatan tematik PPKN. Nah, sebelum belajar, kalian boleh berdoa terlebih dahulu. Lalu setelah berdoa, boleh dipersiapkan buku-buku petiknya halaman 43. Nah, hari ini materinya tentang aturan bermain bersama teman. Oke. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, coba kalian anak-anak ingat kembali. Saat kalian bermain, pasti kalian merasakan kebahagiaan atau merasa senang. Karena permainan itu membuat kita senang. Nah, kita bisa bermain di dalam rumah atau juga bisa bermain di luar rumah. Kalau hujan, tentunya kita harus bermain di dalam rumah. Nah, karena sekarang lagi pandemi atau lagi adanya virus corona, Ibu Helen ingatkan kembali, kalau bermain di luar rumah bersama dengan temannya, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian, setelah sampai di rumah, silakan cuci tangannya, ganti pakaiannya atau langsung mandi. Dan usahakan juga sih bermainlah dulu di dalam rumah bersama dengan saudara-saudara atau keluarganya terlebih dahulu ya. Jangan bersama teman-temannya karena adanya virus corona. Supaya kita terhindar dari virus tersebut ya. Nah, di dalam permainan kita itu harus mematuhi aturan. Aturan itu dibuat supaya dipatuhi atau dilakukan. Nah, sekarang coba kalian simak. Di sini ada beberapa aturan saat kita bermain. Yang pertama, coba kita keluarkan semua ya. Oke, sebentar. Nah, aturan saat bermain yang pertama, meminjam mainan dengan sopan. Nah, ini kalau kita mau bermain, misalnya bermain robot-robotan, rumah-rumahan, boneka-bonekaan atau mobil-mobilan atau mainan apa saja yang kita ingin pinjam kepada orang lain, kepada teman atau saudara kita, jangan lupa aturannya adalah meminjam terlebih dahulu atau meminta izin. Karena itu bukan barang milik kita, jadi kita harus meminta izin. Kalau orang yang punya barang tersebut tidak membolehkan kita memainkannya, artinya kita tidak boleh marah. Oke, baik, tidak apa-apa kalau memang tidak dikasih pinjam. Jadi kalau dikasih pinjam itu kalian harus menjaga mainan tersebut supaya tidak rusak. Jangan sudah mainannya dipinjamkan sama temannya malah dirusak, karena nanti temannya tidak akan meminjamkannya lagi kalau seperti itu ya. Dan ingat, kalau mau meminjam dengan temannya atau kakaknya ataupun adiknya, harus berbicara dengan sopan. Contohnya, Kak, boleh nggak aku pinjam mainanmu? Nah, itu bahasa yang sopan. Kalau kayak gini, sini aku pinjam mainanmu. Nah, itu tidak sopan. Bolehkah saya atau bolehkah aku meminjam mainanmu? Harus izin terlebih dahulu. Kalau dia bilang tidak boleh, ya sudah, tidak boleh dipinjam, tidak boleh diambil secara paksa, dan tidak boleh marah. Karena itu hak atau milik orang lain. Kemudian aturan selanjutnya, merapikan mainan setelah bermain. Ini sudah sering kita bahas pada semester 1 aturan saat bermainnya, jangan dilupakan. Jadi setiap kalian selesai bermain, sebaiknya mainan itu dirapikan kembali dan disimpan kembali ke tempatnya. Kalau tadinya ada tempatnya seperti kotak-kotak, nah dimasukkan kembali. Kalau mainannya di keranjang, kalian simpan kembali keranjangnya. Kemudian saat temannya lagi bermain atau saudaranya atau keluarganya sedang bermain, jangan diganggu, itu aturannya. Contoh, adiknya lagi asik bermain mobil-mobilan. Nah, kalian iseng atau bandel atau pengen ganggu-ganggu adiknya, kalian sembunyikan mainannya. Nah, itu tidak boleh karena aturannya adalah tidak mengganggu saat orang lain sedang bermain.
Ini kita bahas bermain bersama dengan teman ya. Jadi kalau temannya lagi main jangan diganggu. Kemudian aturan yang lain, bermain sesuai giliran. Nah, itu seperti misalnya kita main lompat tali. Itu biasa bergilir kan, home pimpa terlebih dahulu. Siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3. Nah, tidak boleh curang. Tadinya kamu nomor 3, saat giliran temannya harusnya bermain, kamu yang main duluan karena kamu tidak sabar bermain. Nah, itu tidak boleh. Harus bermain sesuai dengan gilirannya atau aturannya atau urutannya ya. Kemudian ini yang paling penting adalah bermain dengan jujur. Kalau bermain itu tidak boleh bohong-bohong. Misalnya lagi main sepak bola, harusnya skornya 3-2 tapi kamu tambah-tambah jadi 3-3. Nah, itu bisa membuat perselisihan atau pertengkaran. Oke. Nah, ini selanjutnya bermain dengan adil. Itu artinya adil adalah sama rata. Tidak boleh ada yang satu dibedakan, yang satunya begini, yang satunya begitu. Tidak boleh. Bermain itu harus sama semuanya. Oke? Nah, ini salah satu contoh permainan tapak gunung ya. Tapak gunung atau ibu guru dulu lupa. Mainnya gacok sih dulu. Ini tuh mainan di tahunnya bu guru namanya gacok. Jadi lempar bola ini bermainnya sesuai dengan giliran. Bermainnya home pimpa dulu, cari yang mana urutan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu bermainnya tidak boleh curang. Kalau keluar dari kotaknya kita harus jujur. Oh, batu saya keluar dari kotaknya. Tapi kalau memang tidak jujur biasanya tuh itu tadi kena, masih masuk itu di dalam. Nah, itu tidak jujur. Itu yang harus kita hindari. Nah, kalian setelah mempelajari dan mendengar video penjelasan Ibu Helen, semoga kalian lebih memahami dan menerapkannya atau melakukannya di dalam kehidupan kalian. Jadi kalau kalian sedang bermain di rumah atau di luar rumah, diingat kembali aturan-aturan baik yang harus kalian lakukan ini. Oke, anak-anak. Nah, kenapa sih Bu Helen aturan itu dibuat? Supaya permainan itu menjadi tertib atau berjalan dengan tertib. Kalau tidak ada aturan, permainannya itu bisa menjadi kacau. Contohnya bermain, misalnya saat 17 Agustus bermain lompat karung. Kalau tidak ada aturannya, semuanya akan seenak-enaknya saja atau berjalan dengan berantakan. Nah, kemudian kalau dilakukan dengan sesuai aturan, kegiatan itu menjadi menyenangkan. Iya dong, kalau ada yang curang atau ada yang bermain tidak adil, tentunya itu membuat kita tidak senang, ya kan? Kalau ada aturannya, itu permainannya bisa membuat kita senang atau permainan itu menjadi menyenangkan. Saat bermain tidak boleh bertengkar dan aturan bermain tidak boleh dilanggar. Jadi kalau bermain itu harus adil supaya tidak ada pertengkaran dan harus dilakukan semua aturannya supaya berjalan dengan lancar atau dengan tertib. Oke anak-anak, sudah cukup pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan dapat menerapkannya atau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene.